Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Praditya Argi Wicaksana dari kelas M 2022C dengan NIM 22030214101 akan menyampaikan materi tentang Pancasila sebagai sumber etika dengan subbab yang pertama, pengertian etika dan etika politik. Kedua, dimensi politik kehidupan manusia. Tiga, manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Empat, nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Pengertian etika dan etika politik. Definisi etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti ajaran tertentu atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Pengertian etika. Etika menurut bahasa Yunani kuno yaitu berarti etikos, yaitu berarti timbul dari kebiasaan. Etika secara umum merupakan suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. Pembagian etika. Etika yang pertama yaitu etika umum. Etika umum yaitu yang mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang kedua, etika khusus, yaitu yang membahas prinsip-prinsip itu di dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus meliputi dua hal. Yang pertama, etika individual, yaitu yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri. Dua, etika sosial, yaitu yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup masyarakat, yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus. Pengertian etika politik. Etika politik merupakan filsafat moral tentang dimensi politik kehidupan manusia atau cabang filsafat yang membahas prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan kata lain, etika politik dapat diartikan sebagai prinsip moral tentang baik buruk dalam tindakan atau perilaku dalam berpolitik. Definisi etika politik. Yang pertama, secara substansif, pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dari subjek atau pelaku etika, yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan bidang pembahasan moral. Yang kedua, definisi politik berasal dari politics, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan atau bermacam-macam kegiatan dalam suatu proses penentuan tujuan dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Yang ketiga, definisi polisi yang artinya adalah kebijaksanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan. Dimensi politik kehidupan manusia. Yang pertama, manusia sebagai makhluk individu. Manusia sebagai makhluk individu sosial. Paham individualisme yang merupakan bakal paham liberalisme memandang manusia sebagai makhluk individu yang bebas. Konsekuensinya dalam setiap kehidupan masyarakat, bangsa maupun negara, merupakan dasar moral politik negara. Yang kedua, segala hak dan kewajiban dalam kehidupan bersama senantiasa diukur berdasarkan kepentingan dan tujuan berdasarkan paradigma sifat kodrat manusia sebagai individu. Segala aspek dalam realitas kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, paham kolektivisme mendasarkan kepada sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. 2. Dimensi politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia merupakan dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Jadi yang menjadi ciri khas suatu pendekatan yang disebut politis adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Sebuah keputusan bersifat politis apabila diambil dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi politis ini sendiri mempunyai dua segi fundamental yang saling melengkapkan sesuai dengan dua kemampuan fundamental manusia. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu
Individu berasal dari kata in, artinya tidak, dan divided artinya terbagi. Jadi, individu artinya tidak terbagi atau satu kesatuan. 2. Manusia sebagai makhluk individu memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur jiwa dan raga, unsur jiwa dan raga. 3. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor genotip dan faktor fenotip. Manusia sebagai makhluk sosial. Alasan manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yaitu manusia tunduk pada aturan, norma sosial. Perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, termasuk moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian, sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi bangsa Indonesia. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat sila kemanusiaan terkandung dalam pembukaan UUD 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Sila kedua ini memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara sehingga menuntut warga negara dan penyelenggara negara agar memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita moral rakyat yang luhur. 3. Sila Persatuan Indonesia. Proses penyelenggaraan negara harus selalu didasari oleh asas persatuan, di mana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini sesuai dengan hakikat Indonesia, yaitu satu kebangsaan dan satu cita-cita politik, serta sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Yang keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara, di mana segala kebijakan, kewenangan, dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan, dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat. Yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara. Selain itu, keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Sekian, terima kasih atas penyampaian yang atas materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.